semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Naila Faiza Ramadhani dari kelas B, kelompok 9 dengan NPM 2422010091. Untuk kali ini saya akan melakukan praktikum peta buta beserta fungsinya. Yuk kita sama-sama simak videonya biar kita bisa belajar bareng. Yang pertama ada vesikel pinositotik. Vesikel pinositotik adalah struktur yang terikat membran sel yang terbentuk dari proses pinositosis. Fungsi dari vesikel pinositotik untuk menjebak cairan dan molekul kecil agar dapat masuk ke dalam sel. Yang kedua ada lisosom. Lisosom adalah organel sel yang memiliki fungsi penting dalam pencernaan dan pemecahan molekul. Beberapa fungsi lisosom antaranya mencerna makromolekul bagian sel yang sudah tua dan mikroorganisme. Yang kedua, menghancurkan virus dan bakteri yang menyerang. Yang ketiga, ada membantu respon imun. Yang keempat, membantu sel untuk menghancurkan dirinya sendiri yang disebut kematian sel terprogram atau apoptosis. Yang ketiga ada vesikel Golgi. Vesikel Golgi adalah vesikel yang terbentuk dari jaringan Golgi dan memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama bermigrasi dan bergabung dengan membran sel, dan memasukkan glikoprotein dan zat lain yang dibuat dalam jaringan Golgi ke dalam vesikel. Yang selanjutnya ada retikulum endoplasma dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar atau RER adalah organel bermembran yang memiliki fungsi utama dalam sintesis protein. Berikut adalah beberapa fungsi RER. Yang pertama ada sintesis protein. Yang kedua ada pengangkutan protein. Dan yang ketiga ada pemeriksaan kualitas protein. Lalu untuk retikulum endoplasma halus adalah organel yang ditemukan di sel hewan dan tumbuhan yang memiliki banyak fungsi. Di antaranya sintesis lipid, produksi hormon, metabolisme karbohidrat, penyimpanan ion kalsium, detoksifikasi, sintesis dan lisis glikogen, dan penetralan racun. Yang selanjutnya adalah membran sel. Membran sel adalah selaput tipis yang menyelubungi sel dan memiliki fungsi untuk mengatur masuknya bahan ke dalam sel dan keluarnya zat dari dalam sel. Yang ketujuh ada mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang tersebar dalam sitosol organisme eukariot yang berfungsi sebagai penghasil energi. Mitokondria berfungsi untuk mengatur energi kimia yang dikeluarkan oleh oksidasi bahan makanan yang terdapat di bagian membran dalam, sebagai tempat berlangsungnya metabolisme oksidatif. Yang kedelapan ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi atau badan Golgi adalah organel sel yang berfungsi untuk memproses, memodifikasi, dan mengemas protein dan lipid. Yang kesembilan ada nukleolus. Nukleolus adalah organel nuklir terbesar yang berada di dalam nukleus atau inti sel dan fungsi utamanya adalah memproduksi ribosom. Yang ke-10 ada nukleus. Nukleus atau inti sel adalah organel terbesar dalam sel yang berfungsi sebagai pusat komando untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Selain sebagai pusat komando, fungsi nukleus yaitu menyimpan materi genetik berupa DNA, mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel, dan mengontrol sintesis protein, hormon, dan enzim. Yang ke-11 ada sentriol. Sentriol adalah organel sel yang berbentuk tabung yang berfungsi untuk mengatur mikrotubulus, membantu menentukan lokasi nukleus dan organel lain, serta berperan penting dalam pembelahan sel. Yang ke-12 ada mikrotubulus. Mikrotubulus merupakan komponen utama ketiga dari sitoskeleton sel eukariotik. Mikrotubulus berbentuk silinder berongga yang tersusun dari beberapa molekul protein globular yang disebut tubulin. Berfungsi untuk
menentukan bentuk sel, membantu pergerakan sel, dan terlibat dalam pembelahan sel. Yang ke-13 ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian yang terdapat dalam membran sel. Organel sel yang ada di dalamnya berfungsi untuk melindungi tubuh dan menyediakan sumber tenaga. Selain itu, fungsi sitoplasma adalah tempat penyimpanan bahan-bahan penting untuk metabolisme sel seperti gula, lemak, air, dan protein. Yang kedua, pelarut untuk semua protein dan senyawa di dalam sel. Yang ketiga, pemberi bentuk pada sel. Dan yang terakhir, tempat pembongkaran dan penyusunan zat-zat tertentu melalui reaksi kimia. Dan yang terakhir ada ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berukuran sangat kecil dan padat yang berada di dalam sebuah sel. Fungsi ribosom sendiri adalah sebagai salah satu tempat untuk melakukan sintesis protein atau pembentukan protein. Nah, segitu dulu dari saya and thanks for watching.